Jangan saksi mantan bendahara Dedi ini. Dia menjabarkan pendapatan keuangan tahun 2021, berarti dana BOS, BPMU. Bahkan dia menyebutkan BOSDA 97 juta. Ya kan saya kan udah spek up gitu. Ya. Jadi saya butuh perlindungan lah. Gitu. Kan saya usaha juga kan sekarang nggak bisa 100%. Karena ada kekhawatiran ya? Ada kekhawatiran kan yang 3 nih belum ketemu ya pelakunya gitu, belum mengaku gitu. Jadi kekhawatiran aja gitu. Iya. Tapi Jadi kayak sinetron tersanjung Pak, nggak selesai. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sekali lagi, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Intinya kan bagi AK tidak maulah masuk ke lubang yang sama. Sahabat-sahabat AK, kita kan punya akal sehat. Contohnya begini sahabat-sahabat AK, Danu itu katanya takutlah, beginilah, begitulah, sampai dilindungi LPSK dan sebagainya. Tapi kan hampir 2 tahun setengah lah dia wirawiri di YouTube. Begitu. Kan ini suatu seperti sinetron tersanjung. Begitu juga saksi Dedi ini. Setelah agak mendengar alasan dia mau memakai PH karena apa? Takut 3 orang yang belum ditetapkan tersangka atau 3 orang ini yang belum istilahnya jadi P21 lah atau ditahan. Ini kan sama kedudukannya kalau dalam analisa AK Dedi dengan Danu ini alasannya. Jadi kita tidak bisa lagi menilai dia secara objektif nanti kalau saksi seperti ini. Ini silakan nanti dengarkan alasan dia pakai PH. Toh dia juga wirawiri, ketakut bagaimana gitu. Jadi alasan seperti inilah sahabat-sahabat AK mungkin orang tidak akan mengkritisi kalau AK kritisi gitu. Karena kita jangan sempat dibawa lagi mutar-mutar. Cukuplah misalnya cerita Danu gitu. Jangan lagi ada saksi merasa dia seperti Danu dahulu seperti pahlawan, ternyata apa yang terjadi? Ini pemahamannya. Kita akan coba memahami saksi Dedi ini. Nanti tolong simak baik-baik sahabat-sahabat AK. Begitu juga kemarin AK di live salah satu itu mempertanyakan tentang kenapa Danu dapat BOSDA. Kan seperti itu. Kapan dia ambil dan sebagainya. Di mana dia ambil dan sebagainya. Apakah BOSDA itu cair di waktu Ibu Tuti dan Amel masih hidup? Kenapa ada sama Danu? Ini kan kenapa? Sahabat-sahabat AK, ya AK ini membahas bukan seperti mereka gitu, aliran dana tidak. Karena AK membahas ini uang-uang negara ini pelaporannya bagaimana. Tanpa ada pelaporan-pelaporan mereka nggak akan cair gitu. Ini duduk permasalahannya, makanya sahabat-sahabat AK, disinilah duduk permasalahan itu, perbedaan itu. Toh juga kalau kita lihat di dakwaan Yosef, ada yang namanya katanya Danu mengatakan Arigi Abi mengacak-acak kamar Amel. Benarkah Arigi Abi? Sebab yang hilang hanya HP Amel. Terus ada yang mengacak-acak kantor yayasan, katanya Arigi Abi. Benarkah Arigi Abi? Adakah barang-barang yang hilang? Dokumen-dokumen, kepentingan sekolah, misalnya karena Amel bendahara sekolah. Jadi dugaan-dugaan itu akan terus terbuka sahabat-sahabat kan dengan adanya dakwaan itu. Jadi akan mempertanyakan itu sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Pak Dedi cerita pengambilan berkas laporan BOSDA di rumah Danu dong. Nah, ingat nggak yang tadi yang Pak Dedi sempat bilang, oh laporan itu loh, laporan keuangan yang Pak Dedi ngambil dari rumah Danu itu gimana ceritanya? Oh itu suruh Danu? Enggak, laporan apa itu? SPJ BOS setelah kejadian? Setelah kejadian 2021. Emang yang bikin laporan Danu? Kalau bikinnya nggak tahu ya Pak, cuma ngambil doang. Oh, terus setelah diambil oleh Pak Dedi diserahkan ke dinas di Polda. Oh, Polda yang langsung penyidik ya? Penyidikan untuk penyidik. Pertanyaan saya saat itu Danu udah ditahan? Dan udah ya. Berawal dari situ ternyata akhirnya Danu menyampaikan bahwa
laporan ada di rumahnya, suruh ngambil Pak Dedi. Kalau butuh laporan ada di rumah. Oh. Apa motif Danu menyimpan laporan Bosda? Sepertinya mungkin nggak nyimpen kali ya, nggak ada motif ya. Kenapa ada Danu dinyimpan itu? Ya kan Apa memang belum sempat diserahkan ke Danu mungkin ya? kayaknya udah dilaporin Pak itu. Udah ya? Udah dilaporin. Oh. 1.324.000 1.324.000 ini belum ada dana tambahan lagi. Ada dana tambahan lagi? Bosda dari Pemda. Berapa itu nilainya? 97 waktu 2021. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kalau kita melihat, mendengar dari awal, ini bicara tentang uang. Uang inilah yang mereka hembuskan. Seakan-akan motifnya lah motif uang. Kan seperti itu. Ini akan membingungkan sahabat-sahabat AK. Karena dalam analisa AK motifnya bukan masalah uang, masalah yang diumpet-umpeti saat ini adalah data-data, pelaporan-pelaporan, laptop dan sebagainya yang menyangkut tentang sumber keuangan itu, sahabat-sahabat AK. Ini sahabat-sahabat AK. Jadi kalaulah yang diisukan tentang uang, masalah uang ini akan merembet kemana-mana sehingga kasus ini mutar-mutar deh ya sahabat-sahabat AK. Sekitar bulan apa Bapak ngambil ke rumah Pak Wahyu? Bulan Oktober itu Bu. Oktober 2021 ya Pak ya? 2021. Laptop itu jumlahnya berapa? Semuanya jadi 3. Laporan ada di rumah Danu katanya ngomong gitu. Bukti katanya saksi Danu. 1.324.000 ini belum ada dana tambahan lagi. Ada dana tambahan lagi? Bosda dari Pemda. Berapa itu nilainya? 97 waktu 2021. 97 juta? Iya. Iya, mungkin sebelum saya menjawab, mungkin Pak Dedi bisa sampaikan dulu kepada teman-teman semuanya nih, bahwa apa yang dibicarakan terkait keinginan Pak Dedi untuk mendapatkan pendampingan hukum itu. Silahkan, gimana? Ya kan saya kan ini udah spek up gitu. Ya. Jadi saya butuh perlindungan ya. Gitu. Kan saya usaha juga kan sekarang nggak bisa 100%. Karena ada kekhawatiran ya? Ada kekhawatiran kan yang 3 nih belum ketemu ya pelakunya gitu, belum mengaku gitu. Jadi kekhawatiran aja. Gitu. Iya. Tapi Jadi kayak sinetron tersanjung Pak, nggak selesai. Sahabat-sahabat AK, lalu kita berpikir, ini keterangan saksi mantan bendahara Dedi ini. Dia menjabarkan pendapatan keuangan tahun 2021, dana BOS, BPMU, bahkan dia menyebutkan Bosda 97 juta. Itu yang dipermasalahkan sama AK, mempertanyakan kenapa ada laporan Bosda sama Danu. Kan ini duduk permasalahannya. Dari mana Danu dapat? Apa motif dia menyimpan itu bertahun-tahun? Bosda tahun 2021. Kan ini duduk permasalahannya. Kembali lagi gitu. Di dalam surat dakwaan itu ada cerita mengacak-acak. Begitu juga bicara tentang bos, akan nggak tertarik dengan uangnya. Siapa yang melaporkan ini? Kalau Bosda misalnya ada SPD-nya sama Danu, terus kalau pelaporan ini siapa? Apakah ada rangkaian peristiwa ini dengan Danu itu sendiri? Pelaporan bos. Karena tidak mungkin sahabat-sahabat AK kalau kita berkutik dengan aliran dana uang negara, ini kasus terang benderang. Mutar dia A sampai Z, tetapi kunci masalah di akar masalahnya adalah pelaporan-pelaporan itu. Kan, agar kita tahu, kan begitu. Mereka ini bekerja sama dengan siapa? Dengan Yosep kah? Dengan Yoris kah? Dengan kepala sekolah kah? Ini pemahaman. Jadi kalau kita terus dibawa mutar-mutar aliran dana, inilah hasilnya.
masalah uang. Memang dari awal mereka membuat cerita seperti itu. Ini pemahamannya sahabat-sahabat. Jadi pertanyaan Aka kan simpel. Kalau 90 juta di data Dedi itu Bosda, kan katanya sudah dilaporkan SPJ-nya. Kok sudah dilaporkan masih ada sama Dano? Ada apa saksi ini? Nanti silakan dengarkan video utuhnya. Karena kita sedang berbicara khususnya Aka tentang data-data. Baik itu laptop, baik itu data-data yang tidak memakai online, misalnya Bosda tidak pakai online, karena itu pemerintah daerah Kabupaten Subang. Ini pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Nanti kita sambung lagi sahabat-sahabat Aka. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.